di sebuah desa terpencil yang terjepit di antara hutan lebat dan kaki gunung. Hiduplah seorang pria bernama Darman. Ia adalah seorang buruh tani yang hidupnya selalu dirundung kemiskinan dan utang yang menumpuk. Setiap hari, Darman hanya bisa memandang rumah-rumah besar milik juragan tanah dengan rasa iri yang membakar dada. Ia merasa dunia sangat tidak adil karena dirinya harus bekerja keras hanya untuk makan sekali sehari. Istrinya, Lastri, sering mengingatkannya untuk tetap bersyukur. Namun, nasihat itu justru dianggap Darman sebagai angin lalu yang mengganggu telinganya, yang sudah panas oleh tagihan utang. Suatu malam, saat hujan deras mengguyur desa, seorang lelaki tua misterius datang bertamu ke gubuk Darman. Lelaki itu mengenakan jubah hitam lusuh dan memiliki tatapan mata yang sangat tajam, seolah bisa menembus sukmanya. Lelaki tua itu menawarkan jalan pintas kepada Darman untuk menjadi kaya raya dalam waktu singkat. Tanpa berpikir panjang tentang risikonya, Darman langsung mengiyakan tawaran tersebut karena sudah gelap mata oleh kemiskinan. Syaratnya berat. Darman, kau harus memberikan sesuatu yang paling berharga dalam hidupmu setiap 10 tahun sekali, bisik lelaki tua itu dengan suara parau yang mengerikan. Keesokan harinya, Darman dipandu menuju sebuah pohon besar di tengah hutan terlarang yang konon dihuni oleh entitas kuno. Di sana, ia melakukan ritual pemujaan yang melibatkan darah ayam cemani dan sesajen aneh. Setelah ritual itu selesai, keajaiban yang menakutkan mulai terjadi. Darman menemukan sekantong koin emas terkubur di bawah tempat tidurnya, dan bisnis dagangnya tiba-tiba maju pesat tanpa alasan yang logis. Dalam waktu 1 tahun, Darman berubah menjadi orang terkaya di desa tersebut. Ia membangun rumah mewah berlantai 3 yang megah, kontras dengan gubak-gubak bambu milik tetangganya yang masih sederhana. Namun, seiring dengan kekayaannya yang melimpah, kepribadian Darman berubah drastis. Ia menjadi angkuh, kikir, dan sering merendahkan orang lain yang dulu adalah teman-temannya. Penduduk desa mulai merasa ada yang aneh dengan rumah Darman. Setiap malam Jumat Kliwon, sering terdengar suara tangisan wanita dan bau kemenyan yang menyengat keluar dari balik pagar tinggi rumahnya. 10 tahun pun berlalu dengan sangat cepat, seolah waktu sengaja berlari menuju saat penagihan janji. Darman hampir lupa dengan perjanjian maut yang pernah ia tanda tangani dengan tetesan darahnya sendiri. Suatu malam, anak sulung Darman yang masih remaja tiba-tiba jatuh sakit tanpa sebab yang jelas. Dokter manapun tidak bisa menemukan penyakit medis dalam tubuh anak laki-laki yang malang tersebut. Tubuh anak itu semakin kurus kering, kulitnya berubah pucat, dan matanya selalu menatap kosong ke langit-langit kamar. Darman mulai teringat akan kote-kota lelaki tua di hutan 10 tahun yang lalu. Ia mencoba mencari kembali lelaki tua itu ke dalam hutan. Namun jalan menuju pohon besar tersebut seolah-olah menghilang ditelan kabut. Hutan itu kini terasa seperti labirin yang menyesatkan dan penuh dengan aura kematian. Tepat pada tengah malam di hari ke-10, anak sulung Darman menghembuskan napas terakhirnya dengan cara yang sangat tragis. Wajahnya membiru dan tubuhnya kaku, seperti ditarik oleh kekuatan yang tidak terlihat. Kematian itu membuat Lastri, istri Darman, sangat terpukul hingga jatuh depresi. Namun, anehnya kekayaan Darman justru berlipat ganda setelah kematian anaknya. Seolah-olah nyawa sang anak adalah bahan bakar bagi hartanya. Darman mencoba menutupi rasa bersalahnya dengan semakin gila harta. Ia membeli tanah di mana-mana dan menyuap siapa saja agar rahasia pesugihannya tetap terkubur rapat di bawah kemewahan rumahnya. Tahun-tahun berikutnya dilalui Darman dengan rasa ketakutan yang disembunyikan di balik kemegahan. Ia mulai melihat bayangan hitam yang sering berdiri di sudut-sudut gelap kamarnya, memperhatikan setiap gerak-geriknya. Ia juga sering mendengar suara cakaran di dinding luar rumahnya saat malam tiba. Suara itu terdengar seperti kuku binatang buas yang sedang lapar dan tidak sabar untuk mencabik mangsanya. 10 tahun kedua pun mendekat, dan kali ini
Ketakutan Darman semakin menjadi-jadi. Ia memperketat penjagaan rumahnya dengan menyewa banyak penjaga. Namun ia tahu bahwa penjaga manusia tidak akan bisa melawan iblis. Target tumbal berikutnya adalah istrinya sendiri, Lastri. Lastri yang sudah lama sakit-sakitan akibat duka, tiba-tiba sering mengigau tentang sosok besar berbulu yang ingin membawanya pergi ke kegelapan. Suatu malam yang sunyi, Lastri ditemukan meninggal dunia di dalam bak mandi dengan posisi yang tidak wajar. Matanya melotot ketakutan, seolah melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Sebelum nyawanya dicabut, desa itu gempar. Namun Darman lagi-lagi berhasil membungkam mulut warga dengan uang. Ia mengadakan pesta besar-besaran setelah pemakaman istrinya, sebuah tindakan yang dianggap gila oleh penduduk desa yang masih waras. Darman kini tinggal sendirian di rumah mewahnya yang luas. Ia dikelilingi oleh emas dan perhiasan. Namun hatinya merasa hampa dan setiap sudut rumahnya terasa sangat dingin. Meskipun cuaca sedang panas, ia mulai merasa bahwa perabotan di rumahnya bisa bergerak sendiri. Kursi goyang di ruang tamu sering bereanian di tengah malam, seolah ada sosok tak kasat mata yang sedang duduk santai di sana. Suara bisikan-bisikan gaib sering memanggil namanya dari balik tembok. Bisikan itu mengingatkannya bahwa waktu terus berjalan dan kontraknya dengan sang kegelapan belum berakhir sepenuhnya. Kekayaan Darman kini sudah mencapai puncaknya. Ia adalah orang terkaya di seluruh kabupaten. Namun, ia tidak pernah bisa tidur nyenyak karena setiap kali memejamkan mata, ia melihat wajah anak dan istrinya yang menuntut penjelasan. Memasuki 10 tahun ketiga, Darman menyadari bahwa tumbal berikutnya adalah dirinya sendiri. Tidak ada lagi orang yang ia cintai yang bisa ia korbankan untuk mempertahankan hartanya yang berlumuran darah itu. Ia mencoba menyumbangkan sebagian besar hartanya ke panti asuhan dan membangun tempat ibadah dengan harapan bisa menebus dosanya. Namun, lelaki tua berjubah hitam itu muncul kembali di mimpinya dengan tawa yang mengejek. Harta yang didapat dari kegelapan tidak bisa disucikan dengan cahaya, ucap lelaki tua itu dalam mimpi Darman. Darman terbangun dengan keringat dingin yang membasahi seluruh tubuhnya. Darman menjadi sangat paranoid. Ia tidak berani keluar rumah dan menutup semua jendela dengan papan kayu. Ia merasa matahari pun tidak sudi menyinari tubuhnya yang sudah penuh dengan kutukan. Pada malam penagihan janji yang terakhir, seluruh desa dilanda badai petir yang sangat dahsyat. Listrik di rumah Darman padam secara serentak, menyisakan kegelapan total yang mencekam di dalam rumah mewah itu. Darman bersembunyi di dalam kamar berankasnya, memeluk tumpukan emas dan uang tunai yang sangat banyak. Ia mengira hartanya bisa memberinya perlindungan dari apa yang akan datang menjemputnya. Tiba-tiba, pintu berangkas yang terbuat dari baja tebal itu terbuka perlahan dengan suara derit yang memilukan. Sosok hitam yang selama ini hanya ia lihat bayangannya, kini berdiri tepat di hadapannya. Dengan wujud yang nyata, sosok itu memiliki tinggi mencapai langit-langit. Kulitnya bersisik dan matanya merah menyala seperti bara api neraka. Bau busuk bangkai yang sangat menyengat memenuhi ruangan yang kedap udara tersebut. Darman mencoba berteriak minta tolong, namun suaranya seolah tertahan di tenggorokan. Lidahnya mendadak keluh, dan seluruh otot di tubuhnya terasa lumpuh total di bawah tatapan sang iblis. Waktunya telah tiba. Darman, kau telah menikmati dunia dengan harga yang kau sepakati sendiri. Bisik suara gaib yang membuat seluruh tulang di tubuh Darman bergetar hebat. Keesokan paginya, penduduk desa menemukan rumah mewah Darman hangus terbakar tanpa ada sisa sedikit pun. Anehnya, rumah-rumah di sekitarnya sama sekali tidak terkena api, seolah api itu hanya memilih korbannya secara spesifik. Jasad Darman tidak pernah ditemukan di reruntuhan tersebut. Begitu pula dengan tumpukan emas dan hartanya. Yang tersisa hanyalah tanah hitam yang gersang dan bau kemenyan yang tidak hilang selama bertahun-tahun. Kini, tempat bekas rumah Darman dianggap sebagai tempat angker yang dihindari oleh siapapun. Konon, pada malam-malam tertentu, masih terdengar suara tangisan pria yang meminta ampun, meratapi nasibnya yang hancur akibat tumbal demi kekayaan.